Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Ayu Febrianti dengan NIM 1860205221060. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri 4 Dombyong dengan tema inovasi pojok baca dan sudut baca dalam meningkatkan kemampuan literasi siswa. Baik teman-teman, hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Didik selaku Kepala Sekolah dari SD Negeri 4 Dombyong. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan beliau tentang inovasi dari program sekolah SDN Negeri 4 Dombyong. Baik Bapak, langsung saja. Apakah selama ini ada program inovasi yang berjalan di sekolah SD 4 Dombyong ini? Nah, baik, terima kasih Mbak ya atas waktunya. Ini juga istilahnya sebuah karya gitu ya. Ya. Nah, ini kalau sebuah inovasi, tentunya di setiap lembaga itu memiliki inovasi dan tujuan. Nah, untuk lembaga saya di sini khususnya di SD Negeri 4 Dombyong ini, untuk inovasi kami berusaha untuk membiasakan sebuah literasi. Nah, literasi yang ada itu di SD kami, di SD sini, di SD Negeri 4 Dombyong ini kami berusaha menggalakkan dengan pembiasaan membaca 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu bisa dilakukan di sudut baca juga di pojok baca. Jadi untuk literasinya saat ini gemar membaca, yang jelas itu. Kemudian kadang gini Mbak ya, apa yang namanya literasi itu, teman-teman itu kadang salah persepsi kalau literasi itu cuma membaca. Padahal literasi itu kan bukan cuma membaca, akan tetapi bagaimana seorang anak atau peserta didik itu bisa memahami sebuah bacaan. Intinya di situ, bukan cuma sekedar untuk membaca. Itu untuk inovasinya. Selanjutnya, asal muasal atau faktor penyebab dari dibuatnya inovasi pojok baca dan sudut baca itu apa Pak? Nah, untuk awal mula latar belakangnya begini. Ketika saya di sini itu kurang lebih 1 tahun, Saya di sini itu 2 Mei 2023. Nah, waktu itu kebetulan ketika ada upacara bendera itu saya amati dari petugas upacara, itu baik yang membaca teks undang-undang maupun doa, kok cara membacanya seperti ini. Nah, itu yang menggugah niat saya, utamanya sebagai kepala sekolah di sini. Kemudian saya berusaha untuk adakan rapat dengan Bapak Ibu guru. Sebenarnya seperti apa toh anak-anak itu ketika di dalam kelas. Nah, di situ saya muncul sebuah inisiatif bagaimana kalau digalakkan istilahnya anak-anak itu gemar untuk membaca dulu, kemudian bagaimana cara memahami sebuah kalimat. Awal mulanya dari situ. Jadi kok cara membaca anak kurang benar, banyak yang salah. Itu akhirnya alhamdulillah dari teman-teman setelah kita ngobrol-ngobrol itu setuju kalau kita adakan literasi. Nah, di situ kita yang pertama itu kita adakan sudut baca. Nah, kita sediakan bacaan-bacaan itu untuk literasinya. Kemudian siapa saja Bapak yang terlibat dalam pembuatan inovasi ini? Untuk yang terlibat, untuk pembuatan inovasi ini yang pertama, yang jelas semua tenaga pendidik di SD saya. Kemudian saya itu berkolaborasi dengan semua paguyuban, komite, dan wali murid untuk membantu istilahnya pelaksanaan literasi di lembaga ini. Kenapa kok bisa seperti itu? Saya harus melibatkan stakeholder yang ada. Ketika pembelajaran di lembaga itu waktunya cuma belajar. Nah, kalau di sekolah itu digalakkan, tetapi di rumah itu anak-anak pun juga tidak membaca, ya percuma juga. Itu jadinya kita harus berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada. Kemudian dari kapan inovasi ini Bapak terapkan? Kalau dari kapan Mbak ya, ini memang seperti yang saya ceritanya, ada iklan-iklan dan juga mendengar suara motor. Ya, di sini untuk inovasi itu awal mula itu
ketika saya di sini 2 Mei berarti sekitar 1 bulan, berarti bulan Juni 2023 ini awal mula saya menerapkan program literasi. Dan bagaimana cara Bapak mengawali untuk membuat inovasi ini, proses awal terbentuknya seperti itu? Proses awal terbentuknya itu memang ada kendala yang jelas. Kenapa kok ada kendala gini? Untuk membiasakan anak gemar membaca itu kan juga sulit. Ya. Nah, terus begini, untuk membuat sebuah sudut baca itu juga perlu kreasi dan sebagainya. Nah, di sini kami dan segenap tenaga pendidik itu mencoba, itu kalau istilahnya cukup lesehan atau seperti apa, atau harus mengadakan tempat buku dan sebagainya. Nah, ini yang membuat masalahnya sebenarnya. Jadi ya gimana ya, awal mulanya memang agak kesulitan dulu lah, tapi seadanya dulu. Yang penting anak-anak itu mau membaca, kita kumpulkan buku-buku bacaannya untuk literasi. Kemudian cara kerja atau cara menggunakan inovasi tersebut, Pak? Nah, untuk menggunakan ini seperti yang semula Mbak ya, ini 10 menit, ini memang ada pembiasaan untuk membaca. Kemudian setiap 2 hari sekali atau 3 hari sekali, ini Bapak Ibu guru harus mengganti buku bacaan biar anak-anak itu lebih tertarik dengan buku-buku. Nah, caranya seperti apa? Itu seperti ini. Buku yang dipajang itu cover harus berada di depan. Jadi tidak istilahnya seperti di rak buku yang sampingnya yang kelihatan, enggak. Tapi kita coba program itu cover yang menarik itu harus yang paling utama dilihat anak dulu. Tujuannya apa? Anak itu biar merasa penasaran dengan apa yang ada di dalam isi buku. Jadi kita lihatkan covernya dulu. Kemudian manfaat dan perubahan atau dampak nyata dari adanya inovasi yang Bapak ciptakan ini seperti apa? Baik, kalau bicara manfaat yang jelas banyak sekali manfaat yang saya rasakan, baik untuk lembaga, terus untuk peserta didik itu juga ada manfaatnya. Yang pertama, anak-anak itu belajar membacanya jelas, itu dari segi yang belum lancar, alhamdulillah saat ini mulai lancar juga. Kemudian anak-anak yang tadinya cuma bermain, sekarang sudah terbiasa untuk membaca buku, mencari tambahan pengetahuan. Nah, kemudian dampaknya untuk ke lembaga. Setelah anak-anak ini membaca, mau berinteraksi, mau memahami sebuah bacaan dan sebagainya, alhamdulillah rapor pendidikan di lembaga saya utamanya ini untuk saat ini sudah mengalami kemajuan. Yang dulunya rapor pendidikannya nilainya kurang, sekarang untuk literasinya nilainya sudah bertambah untuk tahun 2024 ini. Nah, Bapak tentunya dalam membangun inovasi ini sangat tidak mudah ya, Pak. Nah, adakah suatu hambatan dalam pembangunan atau penerapan inovasi pojok baca dan sudut baca ini? Nah, hambatan yang kami alami ini terus terang banyak sekali. Dari istilahnya sudut baca, dari sudut baca itu sendiri kami harus melibatkan semua paguyuban dan wali murid, karena apa? Lembaga ini juga terbentur biaya dan finansialnya, bagaimana membuatnya, untuk dekorasinya dan sebagainya kan perlu. Nah, salah satunya cara kita berkolaborasi dengan wali murid itu juga gini, anak-anak itu kemampuannya dalam membuat literasi itu apa? Misal ada cetak bergambar, kemudian anak-anak itu bisa melukis dan sebagainya. Karena literasi bukan cuma membaca, dari gambar pun juga bisa dibuat sebuah literasi. Nah, di sini kita libatkan, kita pajang-pajang dulu. Nah, untuk hiasan yang ada di dinding, memperbanyak bacaan di dinding dan sebagainya, itu yang sudah baca. Kemudian kalau yang pojok baca, ini yang di luar. Ini yang jelas kami segenap tenaga pendidik itu bergotong royong bagaimana kita membangun sebuah pojok baca. Setelah istilahnya bahan dan sebagainya sudah terkumpul dari sedikit demi sedikit, kita istilahnya ya gotong royong tadi, kita libatkan paguyuban, komite dan wali murid, kita sosialisasikan untuk membuat pojok baca. Alhamdulillah kemarin lembaga itu diberi 2 buah sudut baca, pojok baca. Kita dibangunkan gazebo untuk pojok baca.
Jadi itu yang kedua. Yang pertama itu memang sekolah dari teman-teman baru bisa membuat satu. Kemudian setelah kita ada sosialisasi dampaknya seperti ini, manfaatnya kita sosialisasikan ke paguyuban, wali murid dan komite, lembaga dibantu dua pojok bicara. Nah, harapan Bapak ke depannya untuk inovasi ini dan untuk sekolah apa, Pak? Untuk harapan yang jelas kami ingin lembaga saya ini mengalami istilahnya kemajuan. Yang namanya maju kalau bagi saya itu bukan karena gedungnya yang mewah, muridnya yang banyak, itu tidak. Ini kalau bagi saya yang namanya maju itu harusnya anak-anak yang memiliki prestasi dan berakhlak itu baru yang namanya maju. Gedung mewah, murid banyak, tapi tanpa ada istilahnya kualitas anak-anak yang berprestasi, saya anggap itu belum sebuah kemajuan. Jadi maju bagi saya itu anak-anaknya, anak-anak didik, murid-murid itu yang memiliki prestasi dan berakhlak yang mulia, itu kuncinya bagi saya. Mungkin itu saja wawancara dari saya. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk meneliti inovasi dari Sekolah Dasar Negeri 4 Dompiong. Ya, terima kasih atas istilahnya kesempatan dan penelitian yang Mbak lakukan. Mudah-mudahan ini nanti juga menginspirasi buat saya, juga tenaga pendidik yang ada di sini. Mudah-mudahan sebagai inovasi pembelajaran di SD Negeri 4 Dompiong ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Kemudian lembaga juga bisa mengembangkan inovasi yang lebih, termasuk literasinya kalau sementara masih dari buku yang berupa teks. Nah, untuk saat ini kami berusaha yang non teks. Mudah-mudahan bisa segera terlaksana. Itu tadi teman-teman sesi wawancara saya bersama dengan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 4 Dompiong. Terima kasih. Siti Nurjana. Mungkin dari template manfaat yang panjenengan rasakan dari adanya program pojok baca dan sudut baca dari yang ada di sekolah SDN 4 Dompiong ini. Oh begini Mbak, kemarin kan di sini itu mendapatkan rapor pendidikan yang dimana literasinya itu kan turun. Nah, sekolah kami itu programnya itu literasi di mana anak-anak itu terbiasa membaca. Nah, seperti itu. Nah, manfaatnya itu banyak sekali ketika kelasnya itu dipenuhi dengan literasi karena banyak bacaan-bacaan yang dimana bacaan itu sesuai dengan taraf berpikir anak. Misalkan di kelas 1, di kelas rendah itu ada seperti abjad itu kan secara tidak langsung anak itu ketika masuk di kelas itu langsung terlihat itu besar-besar A, B, C. Jadi secara tidak langsung setiap hari mereka itu tidak familiar dengan huruf-hurufnya itu. Nah, sehingga ketika pembelajaran di kelas itu anak, terutama saya ya Mbak ya, di kelas saya itu saya kelas 1 itu anak itu mudah membaca, misalkan bab, ibu seperti itu sudah familiar dengan hurufnya. Misalkan ada seperti hafalan Pancasila, nah itu di kelas itu sudah ada dan anak itu langsung hafal seperti itu. Iya bisa, iya karena sudah sering di kelasnya itu banyak tempel-tempelan yang secara verbal langsung bisa gitu. Iya sangat banyak. Terutama itu yang kedua itu sebelum mulai pembelajaran di pojok baca itu harus dibiasakan membaca. Di situ ada buku cerita, di mana buku ceritanya itu dari Kemendikbud ya Mbak ya.
itu sudah ada tarafnya Mbak, yang C1, C2, C3 sesuai dengan taraf anak. Kan ada seperti di kelas 5, itu ada kan apa ya, kemampuan anak kan tidak sama ya Mbak ya. Nah misalkan ada 5 anak yang taraf berpikirnya sama, yang satu itu masih lambat, sehingga di kelasnya itu ada buku yang buku kelas 1 yang dibawa di kelas 5 gitu. Jadi anaknya membiasakan literasinya dari bawah. Jadi kelas 5 itu tidak dipukul rata harus baca ini gitu enggak. Jadi disamakan dengan kemampuan anak. Terkait video wawancara yang telah saya lakukan tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya inovasi tersebut sudah memenuhi kata kunci yang terdapat pada e-book Inovasi Pendidikan karya Rusyidi Ananda dan Amiruddin. Kata kunci yang pertama yaitu kesengajaan. Kesengajaan ini merupakan unsur perkembangan baru dalam pemikiran pendidik. Nah, pada inovasi pojok baca dan sudut baca di SD Negeri 4 Dompiong ini adalah merupakan pemikiran baru dari Kepala Sekolah SDN Negeri 4 Dompiong yaitu Bapak Didi. Nah, inovasi ini dilakukan secara sengaja, terencana, dan terorganisasi. Inovasi ini bukan merupakan suatu kebetulan atau hanya merupakan sekedar hobi perseorangan belaka. Kemudian kata kunci selanjutnya yaitu meningkatkan kemampuan. Nah, pada inovasi sudut baca dan pojok baca ini dapat meningkatkan kemampuan peserta didik, yaitu kemampuan literasi yang kian meningkat. Kemudian, meningkatnya prestasi sekolah yang tadinya mendapat rapor merah pada bidang literasi setelah diterapkannya inovasi ini. Sekolah Dasar Negeri 4 Dompiong ini mendapatkan rapor biru. Setelah itu, sarana dan prasarana sekolah tersebut menjadi meningkat dan menjadi lebih baik setelah adanya program sudut baca dan pojok baca ini. Kata kunci yang selanjutnya yaitu tujuan. Nah, inovasi sudut baca dan pojok baca pada SD Negeri 4 Dompiong ini memiliki tujuan yang sangat banyak. Di antaranya yaitu meningkatkan kemampuan literasi siswa serta meningkatkan kualitas sekolah dasar Negeri 4 Dompiong ini sendiri. Kemudian menurut saya, inovasi dari Kepala Sekolah SD 4 Dompiong ini yang berupa sudut baca dan pojok baca sudah memenuhi karakteristik inovasi yang diantaranya yaitu keuntungan relatif. Dari adanya inovasi ini merupakan suatu keuntungan bagi peserta didiknya. Mengapa seperti itu? Sebab dengan adanya inovasi program sudut baca dan pojok baca ini mereka dapat meningkatkan kemampuan literasi mereka. Kemudian inovasi ini juga kompatibel, yang artinya inovasi ini merupakan kebutuhan dari penerima yaitu siswa dari SD Negeri 4 Dompiong itu sendiri, yang semula mereka minim literasi. Setelah diterapkannya inovasi ini, literasi mereka semakin baik dan juga semakin meningkat. Inovasi ini menurut saya juga sangat kompleksitas atau sangat mudah diterima oleh penerimanya. Selain siswa
Inovasi ini juga dijalankan oleh para pendidik yang ada di SD Negeri 4 Dompiong. Inovasi ini juga sangat mudah dilakukan oleh peserta didik di SD Negeri 4 Dompiong. Dapat dilihat bahwa hasil dari inovasi program pojok baca dan sudut baca ini sangatlah signifikan. Yang diantaranya yaitu meningkatkan kualitas literasi sekolah yang tadinya rapor merah menjadi rapor biru. Nah, artinya inovasi ini sangatlah berpengaruh sehingga sangat-sangat mudah diterima oleh masyarakat maupun siswa dan juga pendidik dari SD Negeri 4 Dompiong itu sendiri. Demikian merupakan hasil wawancara dari saya bersama dengan Kepala Sekolah SD Negeri 4 Dompiong atas inovasi program pojok baca dan sudut baca di SD Negeri 4 Dompiong. Sekian dari saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.